Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 23 September 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 7,2 kg. Guna mendorong terwujudnya ketahanan pangan sekaligus memberdayakan potensi generasi muda, Polres Halmahera Timur jalin sinergi dengan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur. Untuk menunjukkan kepedulian dan komitmen menjaga stabilitas Kamtipas, Kapolres Simalungun melakukan kunjungan dengan membesuk masyarakat Lamtoras yang dirawat di rumah sakit. Di informasi pertama, pemirsa Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 7,2 kg. Dalam operasi tersebut, 2 orang kurir ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan di Kota Palu. Keberhasilan ini diungkap Polda Sulawesi Tengah dalam konferensi pada Senin 22 September 2025 lalu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penangkapan pengedar narkoba ini berlangsung pada Minggu 21 September 2025 dini hari, sekitar pukul 1:28 waktu Indonesia Tengah. Lokasi penggerebekan berada di sebuah rumah di Jalan BTN Laswani, Blok 10 nomor 12. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Pribadi Sembiring menjelaskan bahwa 2 pelaku yang berhasil diamankan berinisial VR yang merupakan warga BTN Laswani dan MH warga Desa Sibowi, Kabupaten Sigi. Keduanya diduga berperan sebagai kurir narkoba. Barang bukti yang berhasil disita total mencapai 7 kg sabu, rinciannya 6 kg sabu-sabu dalam kemasan bungkus plastik durian besar, 2 paket sabu masing-masing seberat 1 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa paket sabu ukuran sedang dan kecil, seberat kurang lebih 200 gram, dan menyita 25 butir pil ekstasi berwarna kuning. Bahwa di Narkoba Polda Sulteng alhamdulillah kembali mengungkap 7,2 kg sabu dan 25 pil ekstasi, diduga ekstasi. Penangkapan terjadi di Laswani, BTN Laswani, Kecamatan Manticore, Kota Palu. Penangkapan tersebut didapat 6 bungkus besar, 6 bungkus besar. Awalnya katanya dari keterangan dari yang tersangka ini 8 awalnya. Kemudian sebagian sudah dipecah, itu sisanya 1 sudah dipecah dan sudah disebar sebagian. Ya, untung masih bisa kita selamatkan 7,2 kg. Tidak hanya narkoba, Kombes Pol Pribadi Sembiring juga menjelaskan bahwa Polda Sulawesi Tengah juga menyita sejumlah barang pendukung kejahatan lainnya. Di antaranya timbangan digital, plastik kemasan, peralatan isap, sebuah tas besar berwarna hitam, dan 3 unit ponsel pintar. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman berat berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Cirebon Kota melakukan razia inspeksi mendadak terhadap kendaraan yang menggunakan lampu rotator dan sirine di depan gerbang Mako Polres Selasa 23 September 2025. Sasaran razia kali ini bukan kendaraan masyarakat umum, melainkan kendaraan pribadi milik anggota Polri maupun ASN yang hendak masuk ke Mako Polres Cirebon Kota.
Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kasih Propam Polres Cirebon Kota AKP Sukirno digelar sebagai langkah penegakan disiplin dan memastikan fasilitas khusus tidak digunakan sembarangan. Anggota yang masih kedapatan memasang rotator atau sirine pada kendaraan pribadi akan mendapatkan teguran dan diwajibkan mencabut kelengkapan tersebut. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan, larangan penggunaan sirine dan lampu rotator sudah diberlakukan sejak 3 bulan lalu menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan suara sirine. Penggunaan sirine dan rotator, AKBP Eko Iskandar menerangkan, telah diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaannya sirine dan rotator hanya memberikan prioritas kepada kendaraan seperti ambulan, damkar, mobil jenazah, dan kendaraan dinas kepolisian serta kendaraan dalam situasi kegawat daruratan lainnya. Kapolres menuturkan pihaknya membatasi penggunaan rotator dan sirine agar tidak menimbulkan gangguan di jalan. Kapolres juga menyoroti fenomena banyaknya kendaraan sipil yang menggunakan rotator dan sirine secara ilegal. Mengecek kendaraan dinas lalu lintas yang dimiliki oleh Polres Cirebon Kota, sekaligus kita memberikan APP kepada anggota sifatnya mengingatkan kembali. Ya. Jadi kita sudah melakukan evaluasi jauh hari terkait dengan penggunaan sirine dan rotator. Selain ini rotator, lampu strobo, ya. Ini kan sudah kita tutup di bagian belakang supaya pada saat di jalan ini kendaraan yang ada di belakang kendaraan dinas kepolisian ini tidak silau. Dan penggunaannya pun ada waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu masyarakat. Memang satu sisi penggunaan rotator ini penting sebagai upaya atau kegiatan-kegiatan preventif anggota khususnya pada malam hari, ya, pada saat dia berhenti di satu tempat menghidupkan rotator, di situ menunjukkan adanya kehadiran anggota di lapangan, sehingga ini bagaimana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang sifatnya kriminal. Kemudian untuk sirine sendiri sudah kita evaluasi, ya, dan sudah berjalan 3 bulan ke belakang ini. Kita melarang anggota untuk membunyikan sirine di dalam pelaksanaan tugas, kecuali hal-hal yang sifatnya urgent, dan itu pun harus izin dan sepengetahuan Kasat Lantas dan Kapolres. Ya, hal apa saja ini 3 yang urgent. Yang pertama, apabila mendatangi TKP yang membutuhkan kehadiran anggota segera, TKP kebakaran, TKP laka lantas, dan TKP kriminal yang membutuhkan kehadiran anggota polisi segera ada di tempat tersebut. Nah, ini kita mengingatkan kembali, ya, ini adalah salah satu bentuk menjawab apa yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat. Jadi kita berterima kasih pada masyarakat atas evaluasi, masukan-masukan yang positif kepada kepolisian ini untuk membuat kepolisian ini lebih baik, ya, khususnya anggota lalu lintas. Kapolres mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan kendaraan sipil menggunakan rotator atau sirine ke call center 110 atau langsung kepada petugas di lapangan. Dari Humas Polres Cirebon Kota Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk menunjukkan kepedulian dan komitmen menjaga stabilitas Kamtipas, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang melakukan kunjungan dengan membesuk masyarakat Lamtoras yang dirawat di rumah sakit pasca konflik dengan PT Toba PULP Lestari atau TPL pada Senin malam 22 September 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan Kapolres Simalungun ke RSU Harapan di Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pemantang Siantar ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari upaya penyeluruhan dalam menangani konflik yang terjadi. AKBP Marganda Aritonang melakukan wawancara dengan para korban, guna memberikan gambaran kepada petugas terkait tindak lanjut ke depan.
dan bagaimana keadaan situasi di TKP pada saat terjadi keributan. Konflik antara PT TPL dengan masyarakat Nagori Sihaporas, kelompok Lamtoras, bermula pada Senin pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di areal konsesi PT TPL, Sektor Aek Nauli Desa Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Insiden ini menimbulkan korban yang kini telah menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolres menyampaikan seruan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Polres Simalungun telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meredam konflik sejak siang hari. Upaya mediasi juga telah dilakukan melalui pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Kapolres mengungkapkan bahwa akar permasalahan telah berlangsung sekitar tahun 2015 sampai saat ini. Permasalahan dimulai dari masing-masing pihak yang saling mengeklaim lahan yang berada di desa Sihaporas tersebut. Untuk mengatasi situasi ini, Kapolda Sumatera Utara telah memberikan dukungan penuh dan memberikan perintah kepada Polres Simalungun untuk melakukan pengamanan secara menyeluruh. Sebagai tindak lanjut, dijadwalkan akan ada pertemuan pada hari Rabu antara Forkopimda Simalungun dengan kedua belah pihak dan para tokoh di Pemkab Simalungun untuk mencari solusi komprehensif. Kejadian gesekan antara TPL, baik petugasnya dan masyarakat di Sihaporas, khususnya kelompok Lamtoras. Tadi siang kita sudah melakukan upaya pengamanan untuk menarik kedua belah pihak dari lokasi konflik untuk meminimalisir korban. Tepat sekitar pukul 14 kurang lebih tadi kita sudah berhasil mengosongkan lokasi, baik dari masyarakat yang sudah terlebih dahulu kembali ke kampungnya. Kegiatan pertemuan dengan pihak TPL dan Pangulu dari Desa Sihaporas untuk menyampaikan bahwa situasi lokasi kita anggap sebagai situasi status quo dan kita meminta seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun sementara di daerah konflik, sehingga ke depan kejadian yang sama tidak terulang kembali. Dan direncanakan akan ada tindak lanjut berupa pertemuan yang direncanakan pada hari Rabu nanti dengan seluruh Forkopimda, dengan masing-masing pihak dan tokoh-tokoh yang akan kita undang di Pemkab Simalungun. Kemudian Bapak Kapolda secara khusus sudah memberikan perintah kepada kita untuk melakukan pemantauan dan pengamanan secara menyeluruh, dan sudah dikirimkan perbantuan kepada kami sebanyak 1 kompi Brimob untuk melakukan pengamanan dan menjamin situasi aman, sehingga kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan aktivitas. Dari Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian mengamankan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senin 22 September 2025. Dalam pengamanan tersebut, polisi dan buruh menggelar sholawat serta doa bersama sebagai pendekatan humanis dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ribuan buruh perwakilan konfederasi didampingi oleh personel Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek jajaran, Brimob dan Sabara melantunkan salawat dan doa bersama di depan gedung DPR MPR RI. Suasana unjuk rasa yang awalnya tegang berubah menjadi lebih sejuk dan harmonis. Dalam pengamanan ini, petugas juga membagikan roti dan air mineral kepada para buruh. Langkah sederhana namun bermuatan empati yang menunjukkan kepedulian Polri terhadap masyarakat saat menyampaikan aspirasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro menegaskan pengamanan humanis adalah kunci untuk menjaga hati dan perasaan semua pihak. Polri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, melainkan juga saudara dan bagian dari masyarakat yang sama-sama menginginkan kedamaian. Kapolres Metro Jakarta Pusat juga mengapresiasi buruh yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan bermartabat. Sinergi pengamanan humanis dan kedisiplinan massa buruh membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan damai tanpa gesekan. Hingga akhir aksi, situasi tetap aman dan terkendali. Massa buruh membubarkan diri dengan tertib.
Momen sholawat dan doa bersama antara polisi dan buruh menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan untuk Indonesia yang damai. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.